Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah jumpa lagi di mata kuliah Teknologi Informasi untuk Sektor Publik. Hari ini kita akan diskusi masalah yang mungkin menjadi bagian dari kita sehari-hari. Bagaimana kita menjamin bahwa teknologi informasi dan komunikasi itu bisa menampakkan wajahnya yang baik. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita bisa diskusi di sini. Tapi kita mulai dari model e-government yang Anda masih ingat ya, ketika masih normal, belum pandemi, kita diskusi di kelas ya, bahwa e-government itu bisa dilihat dari berbagai perspektif, bisa dianggap sebagai service delivery models, jadi memberikan layanan daring berbasis internet kepada warga. Bisa juga level yang lebih tinggi, yaitu model perubahan organisasi, ketika e-government dipahami sebagai penggunaan teknologi informasi di sektor publik, tetapi tidak mungkin bisa dijalankan dengan baik tanpa dibarengi dengan perubahan organisasi. Nah, kemudian ada juga model yang lebih tinggi, itu model pemerintahan yang baik. Nah, di sini ada proses demokratisasi terlibat dalam proses, termasuk juga hal-hal lain yang katakanlah tidak melulu ansih itu terkait dengan yang teknikal dan perubahan organisasi, misalnya terkait dengan menjamin privasi publik dan lain-lain, masuk bagian dari model yang ketiga. Nah, ketika kita bicara internet, nah ini yang menjadi menarik. Nampaknya Anda sudah paham semua lah. Jadi internet bisa memfasilitasi komunikasi tanpa terganggu jarak, dan ini membuat semua proses bisnis juga menjadi lebih mudah. Termasuk hari ini kita tidak bisa membayangkan kalau tidak ada internet kira-kira dengan pandemi ini seperti apa. Alhamdulillah kita terselamatkan oleh koneksi internet dengan segala ceritanya lah. Karena di tempat kita juga bisa jadi sangat beragam kualitas koneksinya. Nah, ada hal yang menarik di sini, yang ini bisa kita diskusikan. Jadi anonimitas akses internet itu memang bisa membuat kita nyaman, termasuk kuliah misalnya layarnya dimatikan, ditinggal nyetrika atau yang lain lagi misalnya, karena tidak kelihatan, anonim, dan kita bisa mengekspresikan pendapat kita. Nah, tetapi di sisi lain, internet juga bisa menjadi ladang ranjau yang siap meledak, baik itu kriminalitas, penipuan, dan lain-lain ada di sana. Kemudian kepalsuan yang lain itu juga ada di sana. Seseorang A menyamar menjadi B dan selanjutnya. Dan itu akhirnya apa? Jika itu terjadi atau jatuh di tangan orang dengan niat yang jahat, teror itu juga bisa terjadi. Lagi-lagi sebabnya satu, karena mungkin anonim atau menggunakan identitas yang tidak semestinya. Nah, ini akhirnya apa? Membuat wajah internet menjadi buram. Kalau Anda lihat hari ini misalnya di Indonesia, kira-kira mungkin nggak itu terjadi? Ada nggak yang bisa memberikan gambaran? Jadi anonimitas itu sudah menjadikan wajah internet menjadi buram. Jadi sisi-sisi jahat internet itu yang mengemuka. Ada komentar, Mas Julrijan? Ya, Pak. Hmm. Ya, kan memang sudah banyak kasus karena yang seperti ini, Pak. Yang karena anonim, seseorang tuh berani, nggak anonim juga sih, malah maka ada namanya pun tetap berani crime kan, Pak. Yang kayak pencemaran nama baik, yang rumah sakit, yang di Jogja waktu itu. Kira-kira menurut Mas Julrijan apa itu sebabnya? Dengan nama asli pun kira-kira seperti itu masih berani? Karena ya tadi, merasa bebas berekspresi di dalam sana, Pak. Anda sudah pernah baca belum misalnya ada yang diproses secara hukum? Yang apa ya, rumah sakit apa yang kemarin yang
mahasiswa UGM yang viral itu Pak, sering dibahas kalau di perkuliahan, kan itu sudah diproses secara hukum Pak. Oh, yang fitnah itu ya? Ya. Nah, yang itu. dari yang diupload sama temannya tapi dia yang kena. Oh ya. Iya, siapa ya? Lupa. Itu video tentang apa itu? Atau berita tentang apa? Yang pencemaran nama baik rumah sakit Pak, suatu rumah sakit di Jogja. Oh, oke, ya. Nah, menurut Anda yang seperti itu memang harusnya dibawa ke ranah hukum atau dibiarkan saja ya? Kalau memang merusak reputasi dari rumah sakit itu bisa dibawa ke ranah hukum Pak. Seperti yang dilakukan kan berhasil Pak. Dari UU ITE-nya masuk. Kalau memang merasa ada laporan, ya wajar kan Pak masuk ke ranah hukum. Kalau memang tidak, ya tidak mungkin dilaporkan. Nah, ini menarik. Kita catat dulu. Ada komentar nggak dari yang lain? Ini pada di mute ya. Masalah coba masalah. Ada komentar masalah? Ya Pak, kalau dari saya menurut saya UU ITE yang tentang pencemaran nama baik ini terlalu salah dipersepsikan karena di UU tersebut tuh tidak mengatur apa yang menjadi hal-hal apa yang menjadi diklasifikasikan sebagai pencemaran nama baik dan hal-hal apa yang diklasifikasikan sebagai kritik gitu Pak. Jadi apabila ada kritiknya yang tidak diterima oleh suatu perusahaan tersebut itu tiba-tiba dilaporkan sebagai pencemaran nama baik. Padahal orang tersebut hanya intensinya sebagai mengkritik saja untuk membangun rumah sakit tersebut gitu Pak. Nah ini jadi menarik kan perspektifnya kan. Nah, melihat garis tipis itu antara kritik dan pencemaran nama baik. Dan kritik itu memang selalu nggak enak didengar ya. Iya Pak. Nah, saya ingin mendengar pendapat dari Mas Kurniawan. Gimana Mas Kurniawan? Anda termasuk madhab yang mana itu? Ya sebenarnya sih kritik ada dua ya Pak. Ada kritik yang membangun dengan kritik yang cuma kritik aja, nggak kasih solusi gitu Pak. Nah. Jadi tergantung dari perspektifnya masing-masing sih Pak, bagaimana menanggapinya. Kalau misalnya kita mau kasih kritik itu harusnya kritiknya itu yang membangun, bukan cuma kritik aja tapi tanpa solusi dan lain-lain. Jadi kan banyak yang seperti itu Pak. Nah ini antara membangun dan tidak membangun kira-kira gitu ya? Iya, maksudnya biasa kan cuma kritik-kritik aja, asal kritik-kritik tanpa data, tanpa fakta di belakangnya sebenarnya seperti apa. Jadi cuma kritik aja tanpa kasih solusi yang bagus buat kedepannya. Kayak gitu, Pak. Nah, terima kasih Mas Kurniawan. Kira-kira ini bisa nggak Mas Rofi dianggap sebagai fitnah? Kalau kritiknya itu tidak berbasis data misalnya. Tentu bisa saja Pak. Karena kadang sekarang tuh banyak orang yang kayak bikin status kayak gitu di sosial media. Padahal dia tidak tahu kebenarannya seperti apa. Kayak yang kemarin-kemarin itu di saya itu ada kejadian tentang fitnah sumbangan dari itu tentang sumbangan COVID itu. Katanya sumbangannya itu dimakan sama aparat desa. Padahal itu tidak benar. Nah, yang seperti itu yang sebenarnya meresahkan masyarakat. Itu diproses nggak di sana? Kebetulan di sini kekeluargaan Pak, jadi nggak sampai ke hukum gitu. Mas Agus Wardi, bisa kasih ilustrasi tambahan nggak yang Anda bisa amati di sekitar kita? Jadi bahwa aktivitas itu ternyata bisa menimbulkan banyak masalah. Bahkan tadi Mas Zulika mengatakan tidak anonim saja bisa gitu. Oh iya Pak. Kalau saya lihat di sosial media itu banyak yang sedikit-dikit tentang mencela aja kita mengutarakan pendapat di sosial media itu diangkat menjadi undang-undang ITE Pak. Jadi kecil atau besarnya itu ditakutkan dengan undang-undang ITE. Jadi kita seolah-olah nggak bisa mengutarakan pendapat semau kita gitu. Nggak bisa kita
mencari memberikan pendapat apakah ini baik atau benar. Nanti takutnya kena undang-undang ITE gitu. Itu menurut Mas Agus berlaku hanya untuk hubungan personal atau bisa jadi hubungan katakanlah warga dengan pemerintahnya? Secara umum, Mbak, saya lihat kalau di komentar-komentar di sosial media itu sedikit aja mencela, itu ditakutkan dengan undang-undang ITE. Padahal secara umum kita nggak tahu undang-undang ITE itu prosedurnya seperti apa. Saya pun belum benar-benar mengerti, Pak. Jadi undang-undang ITE itu prosedur untuk melapornya seperti apa dan saya nggak terlalu kita semuanya kebanyakan dari masyarakat sosial media itu pokoknya kita ngomong salah sedikit udah ditakutkan dengan undang-undang ITE gitu. Kalau menurut saya, Pak, biasanya kenapa perusahaan atau orang itu melaporkan kritik-kritik itu karena mereka menakutkan adanya penggiringan opini. Kayak tadi contohnya rumah sakit, kenapa kadang rumah sakit itu nggak terima dikritik karena padahal yang mengkritik itu mengalami pengalaman langsung. Yang ditakutkan sama rumah sakit itu bakal menggiring opini netizen dan membuat rumah sakit itu mengalami kerugian. Mungkin seperti itu. Sebenarnya kalau kita sebagai pengguna layanan publik, kita baik seperti apa? Menurut gimana? Maaf Pak, nggak begitu kedengaran barusan. Kalau kita sebagai konsumen atau pengguna layanan pemerintah, kalau layanannya tidak bagus, harusnya seperti apa yang kita lakukan? Kalau sebagai konsumen itu yang benar Pak. Saya kok lupa konsumen itu. Karena takut ancaman yang tadi, ataukah tetap melayangkan pesan, komplain. Nah, menurut Pak Usman gimana nih? Kalau Mbak Hafifah bisa membantu. Mohon maaf Pak, suaranya kurang jelas Pak didengar. Kurang kedengaran. Sebenarnya bagusnya sih Pak yang tidak bicara boleh di mute aja Pak supaya nggak ada gangguan suara-suara dari yang lain. Oh gitu, oke silakan. Nah, ya, Pak. Bisa unmute masing-masing kan ya? Iya di unmute masing-masing aja Pak. Oke, silakan Mbak Hafifah. Kalau menurut saya kenapa terjadi kayak dari pihak rumah sakit melaporkan dan dari pihak konsumen itu membuat kritik itu dari pihak konsumen mungkin emang mengalami sendiri, cuman untuk kritiknya mungkin bisa menurut rumah sakit itu menjatuhkan. Jadi kalau menurut saya kayak kurangnya pendidikan tentang undang-undang ITE tersebut, Pak. Jadi masyarakat itu tuh belum tahu banget tentang bagaimana sih undang-undang ITE itu yang sebenarnya. Jadi yang status yang menjatuhkan itu seperti apa, yang bisa dilaporkan itu seperti apa, sedangkan status yang mengkritik tapi membangun itu seperti apa, kayak gitu sih Pak. Ada nggak yang punya ide, kira-kira kritik membangun tuh selain tadi yang disampaikan oleh Mas Kurniawan, bahwa ada solusi, tadi Mas Kurniawan atau Mas Rofi ya? Mas Kurniawan Pak. Kurniawan. Nah, kira-kira yang dalam pandangan Anda, yang bisa masuk dalam kritik membangun tuh yang seperti apa? Tadi ada solusi misalkan yang pertama. Ada nggak yang lain yang Anda bayangkan? Ada yang berkomentar? Bisa unmute masing-masing kan? Nah, Mas Kurniawan ada komentar lagi? Ya mungkin kritik yang membangun, saya permasalahan tentang rumah sakit ini belum terlalu tahu ya Pak, mungkin malah belum saya lihat. Saja, nggak apa-apa. Oh, secara umum ya kritik yang membangun tadi pertama ya mungkin harus disertai dengan solusi juga supaya kedepannya lebih baik. Nah, untuk yang selain itu sih Pak harus sesuai data ya Pak, sesuai fakta yang di belakangnya Pak, supaya tidak asal ngomong, asal netizen tidak asal kritik aja tanpa data itu.
Untuk sebenarnya sih lebih ke solusi sih Pak. Kalau untuk kritik yang membangun itu, kalau untuk yang lainnya saya belum terlalu paham bagaimana. Ada juga, ada dua tadi ya, saya catat ya, fakta, berbasis fakta, dua ada solusi kan? Iya Pak. Nah, ada nggak yang lain? Kira-kira supaya ini bisa dianggap sebagai kritik membangun? Karakteristik yang lain, selain ada fakta dan memberikan solusi. Ada komentar lagi yang lain? Mas Agus, enggak ada. Misalnya kalau saya mengkritik tapi dengan, contoh lah, dengan bahasa atau dengan bingkai yang sangat negatif, mulai nggak kira-kira? Ada yang mau berkomentar? Contohnya seperti bagaimana ya Pak maksudnya? Ya, mungkin dengan bahasa yang tidak santun, kemudian membuat orang mungkin salah persepsi, meskipun sesuai fakta. Nah. Selama tidak menyakiti hati seseorang sih Pak. Oke. Kalau misalnya masih dalam negatif yang masih bisa diterima sewajarnya aja, sepertinya nggak masalah Pak. Yang penting tidak menjatuhkan seseorang atau dengan kata-kata yang kasar supaya orang itu sakit hati atau gimana Pak. Malah nanti jadi buntutnya lebih panjang lagi Pak. Berarti yang ketiga adalah tidak diniatkan untuk menjatuhkan seseorang atau organisasi atau lembaga, kira-kira gitu ya. Tapi memang niatnya ya, benar, Pak. Baik gitu ya, kira-kira ya. Menurut saya seperti itu Pak. Ada yang punya pendapat lain? Saya catat 3 tadi. 1, niatnya itu memang untuk membangun, tidak untuk menjatuhkan, memberikan masukan. Yang kedua, berdasarkan fakta. Yang ketiga, memberi alternatif solusi kan, kira-kira gitu ya. Iya Pak. Ada komentar lagi yang lain? Tidak ada. Mungkin Pak kalau penyampaiannya mungkin di sosial media itu sebaiknya pakai kata-katanya itu yang sopan, sama kalau bisa itu jangan terlalu kayak langsung ke nama rumah sakitnya tuh. Seperti contohnya misalnya disamarkan kayak gitu tuh Pak. Oke, jadi itu kira-kira mungkin yang keempat berarti jangan menuduh gitu ya? Iya, jadi kesannya itu kan kita nggak menuduh gitu. Misalnya ya kayak diakhiri kalimat tanya, jadi nggak langsung menuduh ke rumah sakitnya itu misalnya kayak gitu. Nah ini ada 4 sudah. Tidak langsung menuduh. Tadi tidak apa tadi yang ya, berdasarkan fakta, memberi solusi. Yang satu lagi tadi tidak berniat menjatuhkan gitu ya. 4. Menjadi menarik ini. Nah. Kalau kita lanjutkan maaf sebelumnya Pak. Mbak Viva. Itu Mas Ibnu nggak bisa masuk. Oh ya? Iya. Oke, ini masih proses joining ini. Oke, siap. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini saya ada fakta yang tidak selalu menyenangkan. Ini yang dikumpulkan oleh Symantec misalnya. Jadi ada kejahatan-kejahatan cyber atau siber setiap tahun dengan beragam modus. Kalau dilihat itu Anda bisa lihat 378 juta korban. Mulai karena spam, malware, atau virus, atau dihack, kena hacking, atau scam, janji-janji palsu, penipuan, atau bahkan pencurian. Nah ini kan potret buram ya. Itu melengkapi cerita yang tadi sempat diangkat. Nah, bahkan 38% dari pengguna internet bergerak itu pernah mengalami kejahatan siber. Nah ini ternyata itu juga membawa konsekuensi finansial. Kalau dilihat misalnya,
rata-rata kerugian finansial yang dialami oleh korban itu $298. Ini tinggi sekali. Kalau Anda lihat lagi misalkan yang di poin nomor 3, bahwa setiap hari itu ada 56 billion. Billion itu apa? Miliar kan? Miliar, Pak, miliar. Miliar. Ada 56 miliar pesan spam, tidak bermanfaat, tidak bermutu, tidak diinginkan, yang masuk atau yang dikirim. Dan bahkan sekarang kalau Anda lihat itu datanya, 68% pesan email itu adalah spam. Jadi tiap hari bisa jadi kita tugasnya hanya menghapusi pesan yang tidak kita inginkan. Nah, ini fakta. Jadi ini adalah sisi buram dari internet. Nah, yang menarik 90% spam itu dikirimkan dari server yang sudah diambil alih oleh hackers. Nah, ini masih banyak data yang lain lagi. Nah, ini kan memberikan gambaran bahwa internet itu memang seperti pisau bermata dua kan. Kita selama ini berbicara yang baik dalam pertemuan pertama sampai sebelumnya nampaknya baik, hal-hal baik lah yang kita diskusikan. Tapi ternyata ada sisi jahat yang perlu kita perhatikan juga. Nah, ini penting untuk menjaga keseimbangan. Artinya apa? Kita tidak hanya fokus kepada yang baik, tetapi lupa kepada potensi jahat internet. Nah, ini kira-kira pola pikir besarnya. Kalau Anda lihat, di sini ada masyarakat yang bahagia, cerah, yang baik, kira-kira di sini. Di sini ada sisi gelap, internet. Nah, ini bermula dari teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kita selama ini bicara di sini, di atas, bahwa teknologi informasi dan komunikasi itu bisa memberikan banyak solusi. Kita pernah diskusi masalah e-procurement, kita bicara masalah partisipasi publik dan lain-lain. Dan ini akan membawa masyarakat pada level yang lebih baik. Tetapi kalau kita lihat bagian bawah, ini ada masalah. Ada masalah. Nah, ini kalau kita kontekstualisasi misalkan di sektor pemerintahan misalnya, mungkin nggak itu terjadi. Bagi contoh misalnya, ketika kita bicara e-procurement, pengadaan barang dan jasa secara online, dengan daring, dengan sistem teknologi informasi, menurut Anda, ada nggak sisi-sisi gelapnya di sana? Ada yang membayangkan, kira-kira sisi-sisi gelap dari pengadaan barang atau jasa dengan teknologi informasi? Ada yang membayangkan sisi gelapnya? Malpraktik, Pak. Nah, contohnya apa? Yang apa? Karena dia yang punya yang bisa ngatur, dia bisa ngatur siapa yang dikasih, siapa yang tidak. Oke. Mungkin terjadi itu ya. Jadi bagaimana proses tidak adil, kira-kira gitu ya. Tidak transparan itu ya. Ada lagi yang lain yang berkomentar. Kita ambil kasus misalnya lelang pengadaan barang dan jasa secara daring. Tadi sebenarnya menggunakan sistem untuk memenangkan misalnya kelompok tertentu atau orang tertentu. Ada lagi yang Anda bayangkan? Kalau Anda lihat sebetulnya lelang itu kan perspektifnya luas ya. Mulai dari pengadaan sampai kemudian audit pasca pengadaan. Mulai dari perencanaan sampai audit. Sistem e-procurement yang ada sekarang itu baru di tengah sini. Belum sampai sini. Perencanaan itu belum masuk di situ. Masih sistem terpisah.
Bisa jadi orang merencanakan itu sudah berpikir jahat. Termasuk misalnya menentukan atau minimal berupaya bahwa kelompok tertentu yang akan memenangkan. Misalnya apa? Memainkan spesifikasi. Jadi spesifikasi yang itu harusnya yang menang sana. Itu juga bisa. Nah, itu tidak mungkin dideteksi oleh sistem yang ada. Termasuk pasca pengadaannya, proses auditnya, dan lain-lain. Nah, jadi ini luas, yang ada baru di tengah sini. Nah, kalau Anda berminat mencari yang gelap-gelap itu menarik untuk ide tesis sebetulnya. Dengan keberanian tentu saja. Karena di lapangan itu bisa beragam ceritanya. Kalau Anda bisa mendeteksi, kemudian katakanlah nanti membuat tesis, sisi gelap pengadaan barang dan jasa secara online, udah menarik sekali itu. Ada nggak kira-kira yang berani? Yang di Lombok menjalankan di Lombok, nanti berani pulang nggak kira-kira? Nah ini kira-kira. Jadi sisi gelapnya itu sangat banyak. Nah, itu dari contoh dari aspek atau pengadaan barang dan jasa secara online. Coba misalnya kita lihat lagi partisipasi publik. Anda bayangkan nggak sisi gelapnya? Sisi gelapnya apa kira-kira? Ada yang mau berkomentar? Mbak Afifah? Yang Anda bayangkan sisi jahat atau sisi gelap dari partisipasi publik berbasis teknologi informasi? Ada yang mau berkomentar? Kalau buzzer itu maksudnya gimana ya? Buzzer. Nah, menarik. Ya. Buzzer menurut Anda kira-kira seperti apa, Mas Rafi? Ya, kalau mereka yang misalnya ya, budgetnya dibayar misalnya buat ngebela yang kejelekan orang lain misalnya, dibayar gitu, tentu kan itu tidak baik, Pak. Jadi yang benar malah disalahkan, yang salah malah dibenarkan. Nah, itu contoh ya, sisi gelap kan ya. Jadi buzzer yang pokoknya maju tak gentar membela yang bayar, kira-kira gitu ya. Nah, yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa disalahkan. Ini menarik. Kalau menjadi buzzer tetapi membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah mungkin enggak? Enggak masalah, Pak. Mungkin ya? Iya. Ini mengampanyekan yang baik dan menutupi yang jahat, kira-kira gitu ya? Ini menjadi bagian diskusi Anda loh. Nah ini kalau Anda katakanlah mau lakukan riset di sini juga menarik loh. Belum banyak yang melakukan ini. Misalkan kalau Anda bisa akses lah ke sarang para buzzer itu. Anda mencoba memetakan bagaimana mereka beroperasi dan lain-lain. Nah, ini nampaknya belum banyak yang membahas itu. Ada nggak yang berani tesisnya di bidang itu? Karena menjadi ahli strategi media sosial itu bayarannya mahal loh. Bahkan saya pernah wawancara dengan seorang sosial media strategis beberapa tahun yang lalu. Beberapa hal yang katakanlah menjadi ramai di media sosial karena seakan-akan salah posting, salah kirim pesan, itu memang sengaja itu. Itu gimmick yang dibuat supaya menarik perhatian warganet itu. Bukan sesuatu yang tidak sengaja. Bagian dari skenario. Dan bahkan saya temukan juga informasi seorang selebritas itu pernah ditawari membuat satu tweet saja saat itu, 140 karakter, satu tweet itu harganya 100 juta. Itu satu tweet itu. Ini fakta sosial di Indonesia. Jadi satu tweet harganya bisa sampai 100 juta. Nah ini kan bisa luar biasa kan. Jadi menarik yang diangkat oleh Mas Rob dari masalah buzzer tadi. Kalau ada yang tertarik melakukan riset ini, ada nggak tunjuk jari? Ada. Itu Mas Rob tunjuk jari itu ya, bukan? Oh, enggak. Itu Mas Ibnu Ananda kalau tunjuk jari. Ada komentar Mas Ibnu?
kebetulan saya sudah ada judul, Pak, sedang pengajuan proposal. Ya, aman kalau jawabannya seperti itu ini. Nah, berarti semuanya ini diam karena sudah ada judul kan. Nah, tahun depan lulus semua lah. Nah ini menarik. Kalau Anda lihat lagi peta ini, gambar ini, kalau Anda kontekstualisasi di bidang-bidang lain, saya yakin akan ditemukan. Jadi banyak sisi gelap yang perlu diantisipasi. Nah, sehingga kalau itu bisa dilakukan, maka sisi gelap itu nanti bisa dikembalikan kepada jalan yang benar. Nah ini jadi apapun itu selalu ada dua sisi seperti pisau bermata dua. Ada yang baik, ada yang jahat. Ada lagi yang berkomentar? Pertanyaan yang lain adalah, di sini ada kata-kata desain. Ini mungkin nggak kira-kira desain dari sistem yang ada itu memang dirancang sudah mengantisipasi sesuatu yang jahat tadi. Kalau ini bisa, maka mungkin gambarnya bisa berubah. Jadi desainnya nanti mungkin bisa di sini. Kalau ini kan ICT, teknologi informasi dan komunikasi, menyebabkan sisi-sisi gelap, kemudian dianalisis, ketemu masalahnya, baru didesain solusinya. Kalau teknologi informasi dan komunikasi katakanlah didesain sudah mempertimbangkan sisi-sisi jahat, akan sangat menarik itu. Nah ini mencoba menawarkan perspektif. Contoh misalnya, sistem informasi untuk perencanaan itu bisa mendeteksi ketika orang itu punya niat jahat dalam perencanaan anggaran pemerintah misalnya. Nah ini juga menarik itu kalau bisa. Ini mirip dengan kalau dalam konsep desain industri itu ada yang konsep namanya Pokayoke. Anda pernah dengar? Anda pernah tahu soket atau colokan kabel listrik di komputer itu ya misalnya ya? Itu kan didesain supaya nggak salah colok kan? Karena kalau Anda balik nggak mungkin bisa. Nah itu kan contoh. Jadi memang desainnya udah dibuat supaya orang nggak salah colok. Nah itu kalau konsep itu bisa dikembangkan, bisa dibawa ke ranah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi akan sangat menarik. Jadi kalau dia salah itu nggak bisa jalan, kira-kira gitu. Nah, ini mirip dengan tadi, misalnya lelang tadi, lelang atau mulai dari perencanaan, kalau ada niat jahat itu sudah ada warning, sudah ada peringatan. Nah ini juga menarik lagi nih. Mungkin nggak misalnya Anda mempelajari atau nanti tesisnya mencoba mengidentifikasi prinsip-prinsip desain sehingga teknologi informasi dan komunikasi itu bisa mengurangi, meminimalkan, atau membawa orang tidak salah jalan. Saya juga belum kebayang kayak apa, tetapi namanya menarik. Dan kok saya melihat itu mungkin dilakukan. Jadi ada prinsip-prinsip sehingga meminimalkan orang berbuat jahat karena itu. Nah ini seperti halnya kalau secara teknis Anda dalam membuat sistem itu ada yang namanya validasi input, kira-kira gitu. Kalau inputnya salah ada pesan, kan kira-kira gitu. Nah, tapi ini konteksnya adalah proses bisnis, tidak lagi hanya input secara teknis. Nah ini banyak sekali kasusnya, mulai cyberbullying macam-macam, kita lewat saja secara sekilas. Nah, ini juga menurut saya beberapa isu relevan kalau Anda tertarik sebagai ide tesis Anda. Ada yang konteksnya secara spesifik bisa Anda kaitkan dengan pemerintahan misalnya. Ada yang mungkin secara luas. Sekuritas itu bisa terkait dengan pemerintahan. Bagi contoh misalnya. Anda termasuk orang yang percaya atau tidak bahwa isu keamanan dalam pengembangan sistem informasi
yang digunakan di sektor publik itu mendapatkan prioritas tinggi misalnya. Kira-kira Anda termasuk yang percaya yang mana? Ada komentar nggak? Keamanan itu menjadi perhatian dari desainer pengembang solusi teknologi informasi dengan komunikasi untuk sektor publik. Ada komentar nggak? Tidak ada komentar? Mas Agus, ada komentar Mas Agus? Atau Mas Ibnu? Mbak Afifah? Mbak Usnun? Tidak ada? Ya Pak. Emang nggak ada komentar nggak? Teknologi informasi, security, keamanan menjadi hal utama bagi sektor publik gitu. Itu sebetulnya kalau saya kurang setuju, Pak. Karena yang utama menurut saya itu kegunaannya dulu. Apakah kegunaannya itu diterima oleh masyarakat apa tidak? Kalau nggak diterima, ya apa gunanya security itu bagus-bagus kalau masyarakat tidak menerima kegunaannya. Seperti itu, Pak. Ini catatan menarik dari Mas Agus. Jadi pengamanan itu menjadi penting ketika solusinya itu memang diterima oleh publik gitu. Kalau solusinya tidak diterima, tidak perlu dipikirkan. Kira-kira gitu Mas Agus ya? Ini security tentang apa dulu ya Pak ya? Nah, contoh. Saya kasih contoh gini. Ini contoh cerita dari lapangan. Ini kan cybercrime ya Pak ya? Kayaknya mungkin website atau gimana ya security-nya? Bisa data yang disimpan di sana, keamanannya, privasinya. Kalau itu sih menurutku itu yang paling utama sih Pak untuk pengamanan data. Kalau nggak ada security, soalnya kalau nggak ada pengamanan atau pengamanan data dan yang lain-lain itu Pak pasti gampang dijebol untuk situsnya sendiri, gampang dihack. Mungkin ya dari hacker-hacker yang jahat atau gimana. Nah, misalnya security itu sendiri kan misalnya untuk pengamanan data itu kayak apa? Memang hal yang sangat penting sih Pak menurutku kalau untuk suatu pengamanan data di website atau bagaimana. Ini kan tentang cybercrime ya Pak ya, kejahatan internet. Oke. Nah, coba kalau misalkan ini kita tarik dalam konteks pemerintah. Kira-kira pengawal sistem atau teknologi informasi di pemerintahan itu kira-kira seberapa peduli dengan kasus sekuritas keamanan? Yang kedua, seberapa banyak usaha yang sudah dilakukan untuk mengamankan itu atau menjalankan itu? Ini kalau dilakukan riset juga menarik loh ini. Bagi contoh, di sebuah provinsi, dulu pengawal sistemnya itu pernah meminta anggaran kepada DPR lokal, parlemen lokal, untuk keamanan, untuk membeli firewall dan semacamnya. Menurut Anda, diberikan nggak, disetujui nggak oleh parlemen? Pada saat itu, ini sudah 10 tahun lalu, yang lebih, 10 tahun lebih. Ternyata nggak disetujui. Karena firewall kan bisa bermacam-macam kan, ada yang bentuknya software, ada yang fisik juga kan. Nah ini kok barang gitu kok mahal ya? Akhirnya apa yang dilakukan oleh pengawal TI-nya tadi? Ya sudah, yang disimpan di server itu ya data-data yang tidak begitu bermanfaat. Kalau dijebol pun ya biarin saja. Kenapa? Nah ini kan penting, meyakinkan bahwa memang masalah keamanan itu juga menjadi isu oleh para pengawal itu. Nah, ini kalau ada yang melakukan riset ini, untuk tesisnya juga menarik loh. Bagaimana praktek keamanan, nah, bisa definisikan keamanan apa saja di sektor pemerintahan. Ada nggak yang tertarik riset itu? Atau sudah punya ide semua tadi seperti Mas Ibnu tadi?
Nah, ini Iya, menarik. sudah. Sudah ya? Oh. Nah, ini juga nanti menyambung dengan yang kedua, privasi. Nah, privasi ini kan juga bisa terkait dengan data yang disimpan oleh lembaga pemerintah. Karena sebetulnya kita mempercayakan banyak data kita disimpan oleh pemerintah. Mulai data personal kita, bahkan data biometrik kita, itu ada di sana. Nah, itu kalau bisa atau jebol, bisa disalahgunakan orang, itu juga bermasalah. Untuk yang nomor 3, ini nampaknya cenderung ke ranah personal lah, kecanduan. Nah, kita tidak bisa kaitkan secara khusus ke kita pemerintah, kecuali yang kena ini atau yang terjangkiti kecanduan ini adalah aparat pemerintah, sehingga kualitas kerjanya bermasalah, produktivitasnya menurun dan lain-lain. Nah, ini beberapa hal, termasuk misalnya nomor 5 itu terkait dengan green IT. Bagaimana penggunaan teknologi informasi itu bisa mengurangi konsumsi energi, bisa mengurangi emisi karbon dan lain-lain. Nah, karena kita ketika menggunakan, seperti sekarang misalnya, ini kita menggunakan teknologi informasi, Anda tidak perlu naik sepeda motor atau mobil atau naik angkutan ke Jogja, dari tempat tinggal, kos, asrama, pondok, ke kampus. Nah, ini mengurangi emisi karbon. Cuma yang kali ini dipaksa keadaan. Nah, ini berpikirnya jangan hanya personal. Kalau personal mungkin tidak begitu banyak. Kalau ini bisa menjadi inisiatif kolektif, seperti ini kan sampai sekarang ini kan kolektif betul. Sehingga langit yang tadinya tidak pernah kelihatan biru sekarang menjadi biru. Dulu pemandangan yang semuanya foggy, berkabut, atau tidak begitu jelas sekarang menjadi jelas dan lain-lain. Nah, karena ini menjadi inisiatif kolektif. Ini juga menarik ini. Kalau Anda mau angkat untuk tugas akhir Anda. Nah, ini slide terakhir diskusi masih ada, cuma nampaknya harus saya hentikan di sini. Nah, dulu, nah ini kita bicara dulu dan sekarang. Sektor tempat TIK digunakan itu di sektor bisnis dan pemerintahan saja. Tapi sekarang kita bisa lihat bahwa TIK ini sudah melampaui lingkup penggunaannya, termasuk di sektor sosial, di pertanian, peternakan, dan lain-lain. Jadi tidak melulu ada di kantor. Dulu orang berpikir TIK itu membantu organisasi supaya lebih efektif untuk mencapai misinya. Sekarang atau ke depan, harusnya mulai dari sekarang, ini adalah untuk menjadikan dunia yang lebih baik. Lebih baik ini definisinya bisa macam-macam. Satu misalnya, lebih inklusif. Tidak ada orang lagi yang tertinggal. Tidak mempertajam jurang kesenjangan sosial, kesenjangan digital, kesenjangan informasi, kesenjangan pengetahuan, dan lain-lain. Jadi membuat dunia ini lebih baik. Ini perspektif. Sehingga tujuannya tidak lagi hanya keefektifan atau efektivitas. Tetapi di sini ada dua tujuan etis dan tujuan kritis. Tujuan etisnya adalah membuat dunia lebih baik. Tujuan kritisnya adalah, nah ini, inklusivisme. Ini penting. Kita, Anda, saya termasuk yang beruntung. Punya akses terhadap TIK yang baik. Kita bisa kuliah seperti ini. Dan ini saya yakin hampir semuanya kan tidak harus ke hutan kan? Di kamar kosnya, di rumahnya. Loh. Tetapi kemarin seorang kawan cerita, waktu kuliah seperti ini dengan Zoom, itu ternyata gambarnya gelap.
Gelap, dan waktu ditanya oleh dosen kawan saya ini, loh, kenapa gelap? Nggak pakai lampu dihidupkan. Oh, nggak bisa, Pak. Saya di tengah hutan sekarang. Itu malam itu. Kuliah Zoom, sinkron seperti ini, dan itu harus lari ke hutan supaya bisa ikut kuliah. Anak UI itu. Ini contoh, real, fakta di sosial, fakta real di lapangan. Bahkan ada yang harus berjalan atau berpindah tempat sekitar 7 kilo untuk mendapatkan sinyal supaya bisa ikut kuliah. Nah, ini contoh. Kita termasuk orang yang mendapatkan berkah, mengakses teknologi informasi dengan baik, tapi di luar sana ada yang tertinggal. Nah, ini nampaknya perlu masuk dalam radar bagaimana sistem seperti ini bisa digunakan untuk semua. Sehingga kita sering dengar cerita akhir-akhir ini, banyak cerita yang sangat memilukan lah. Malam-malam boncengan mau ke warnet ikut kuliah, ada kecelakaan meninggal dunia. Ada yang tadi harus ke hutan. Bahkan saya baca berita beberapa waktu yang lalu, seorang aparat desa itu harus nongkrong di atas pohon sekian jam untuk ikut rapat supaya dapat sinyal. Ada juga yang harus naik ke menara. Dan itu akhirnya ada yang jatuh. Kenapa? Karena ingin mengupload tugas. Nah, ini contoh. Jadi dunia lebih baik itu salah satunya dalam konteks ini adalah ditandai dengan inklusivisme. Semuanya bisa menikmati ini. Tentu saja ini bukan kerja semalam. Tapi ini kerja bersama, jangka panjang. Intinya adalah bagaimana semua orang itu bisa ikut kereta yang sama. Jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, ini penting. Sehingga kalau ini terjadi, maka TIK itu akan menghadirkan dunia yang lebih cerah. Nah, tidak lagi gelap. Nah, ini saya mengajak Anda juga ikut minimal mulai memikirkan ini. Ketika nanti Anda 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi atau beberapa tahun yang lagi Anda menjadi konsultan terlibat dalam kebijakan publik dan lain-lain, yang seperti ini perlu dipikirkan. Bagaimana semua orang itu bisa naik kereta yang sama, ikut pergi bersama, jangan sampai ada yang tercecer, tertinggal. Nah, ini penting. Ada komentar, pertanyaan? 1-2 komentar lah sebelum kita akhiri. Mbak Usnun, ada komentar Mbak Usnun? Saya mungkin, Pak. Apa dulu? Mbak Mas Ibnu ya? Silakan Mas Ibnu. Kan tadi kan Bapak pernah menyampaikan untuk tesis tentang apa tadi Pak? Dark tadi, sisi gelapnya, Pak. Gelap. Nah, untuk mendeteksi bahwa sistem tersebut ada sisi gelapnya itu bagaimana, Pak ya? Apakah kita harus langsung bertanya pada pemerintah tersebut yang menjalankan atau bagaimana Pak cara mendeteksinya, Pak? Nah, ini tantangan. Ada beberapa cara menurut saya. Yang pertama adalah kita bisa katakanlah melakukan pemindaian dulu lah dari berita-berita yang ada di lapangan dan lain-lain. Nah, misalnya di sana ada sisi gelap di bidang ini, di bidang itu. Nah, kalau itu bisa kita masukkan radar kita, kemudian kita kumpulkan, itu bisa menjadi pintu masuk. Kemudian yang kedua adalah langsung ke lapangan. Nah, langsung ke lapangan, tetapi ini bukan tanpa tantangan. Kenapa? Karena orang cenderung tidak mau bercerita tentang sisi gelap sebelum orang tersebut menaruh kepercayaan penuh pada kita. Nah, sehingga kalau kita punya akses kepada informan yang itu memungkinkan dia percaya penuh kepada kita, nampaknya akan sangat baik. Nah, ini gitu Mas Ibnu. Kira-kira ada 2 itu yang saya bayangkan lah. Saya sebetulnya personal punya beberapa catatan juga dari banyak cerita yang saya dapat di lapangan. Seperti tadi, pengadaan barang dan jasa secara online juga ada sisi gelapnya. Kemudian tadi misalnya partisipasi publik juga ada sisi gelapnya. Kalau Anda tadi lihat misalnya apalagi yang pernah kita diskusikan. Yang tadi videonya saya sebar, saya unggah tadi
e-government one stop shop. Nah, mungkin nggak di situ ada sisi gelapnya. Kalau misalkan beberapa kasus itu bisa kita kumpulkan, kita konseptualisasi, kemudian kita coba mencari prinsip-prinsip desain apa sih yang sebetulnya bisa digunakan untuk mengurangi sisi gelap tersebut. Itu akan sangat menarik. Ada yang dari sisi teknikal, ada yang dari sisi manajerial, mungkin ada yang dari sisi politikal misalnya. Nah ini menarik menurut saya. Kalau Anda mau atau terlalu bosan hidup dengan hidup dalam kenyamanan. Jadi ini harus Anda keluar zona nyaman Anda ke lapangan, tapi saya yakin nanti banyak kejutan-kejutan di lapangan. Banyak kejutan-kejutan. Tentu saja harus hati-hati menggunakan protokol, tidak hanya protokol kesehatan ini, jadi protokol komunikasi yang baik. Ini penting. Kira-kira gitu Mas Ibnu. Ya. Ada komentar lagi? Yang lain ada komentar? Ya Pak. Ya, Mas Agus silakan Mas Agus. Jika penelitian di bidang pemerintahan itu kira-kira susahnya apa ya, Pak? Susah apakah susah mendapatkan data atau informasi gitu? Jawaban singkatnya tergantung. Jawaban panjangnya tergantung banyak hal. Satu, bidang apa yang akan kita teliti? Apakah bidang yang katakanlah sensitif? Apakah yang katakanlah tidak sensitif, betul-betul operasional teknikal? Itu akan mempengaruhi. Kalau Anda misalkan meneliti terkait dengan kantor maya itu enggak ada risiko lah kira-kira gitu. Tapi kalau Anda meneliti terkait dengan pengadaan barang dan jasa secara online dan sisi gelapnya itu mungkin ada risiko. Kemudian juga yang kedua terkait dengan akses yang Anda punya. Kalau Anda katakanlah punya akses yang baik sebelumnya, nampaknya akan lebih mudah dibandingkan dengan yang belum sama sekali. Jadi susah itu jangan diartikan tidak mungkin ya. Jadi bisa susah aksesnya, tetapi bukan tidak mungkin. Anda bisa tetap jalankan di sana. Yang ketiga bisa jadi terkait dengan metode Anda. Kalau metode Anda itu survei misalnya dengan kuesioner melibatkan pemerintah kabupaten kota ratusan di Indonesia, itu nampaknya lebih mudah dibandingkan misalnya dengan Anda harus ke lapangan wawancara detail beragam aktor dari level bawah sampai level tinggi. Nah ini ada banyak faktor yang mempengaruhi. Nah kalau itu bisa didefinisikan di awal, nampaknya kita bisa tentukan kira-kira tingkat kesulitannya sejauh mana. Bisa tadi mulai dari pertanyaan penelitiannya, karena ini menyangkut dengan bidang apa. Kemudian yang kedua terkait dengan akses Anda yang Anda punya atau tidak. Yang ketiga terkait dengan metode penelitiannya. Nah tentu saja bisa kita tambahkan daftar yang lain di sini. Mudah-mudahan bisa ikut menjawab, Mas Agus. Cukup ya? Ada lagi yang lain? Tidak ada ya? Mas Kurniawan, silakan Mas Kurniawan. Cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Ya. Ini sudah ada yang sudah mau maghrib ya? Lombok sudah maghrib? Sebentar lagi, Pak. Sebentar lagi, Pak. Oke. Baik, kita cukupkan ya. Nanti akan saya unggah satu video lagi terkait materi yang lain. Ditambah kalau Anda menginginkan video-video yang kita rekam dari kuliah kita, akan saya unggah juga. Supaya nanti Anda bisa punya dokumentasi dan kalau menginginkan diputar ulang, menemani atau mengantar tidur Anda juga bisa. Baik, Pak. Gitu ya. Baik, terima kasih. Kita akhiri semuanya mudah-mudahan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.